Selamat malam. Salam menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 225 dengan judul Aji Narantoko. Sambil menunggu Mas Agung Bimo, Pak Ansor dan Mbak Vicky bergabung. Siapa saja menyanar yang sudah hadir, monggo ketik di komen. Rahayu. Mojokerto dengan Mas Dedi Arwanto, Mas Herman, Rahayu. Mas Henry Tungkal dari Jambi, dari Tuban, Bogor. Halo Mbak. Mas. Kimi. Nah, dulu. Apa kabar Mbak? Baik. Mas sendiri gimana? Sehat nih Mas? Ya lumayan Mbak. Lumayan sibuk ya Mas? Iya Mbak. Sibuk tidur. Sibuk merem. Ini nanti sebentar ini Mbak Vicky agak telat, katanya harus ngasih pengumuman untuk kantornya mendadak WFH. Sebentar ini saya invite Pak Ansor. Mas lagi apa itu Mas? Enak kayaknya. Halo Mas Agung, sedang melakukan hal yang paling sopan Mbak, makan sambil live. Iya, Oming juga punya makanan, tapi kali ini Oming juga makan roti Mas. Halo Pak Ansor, gimana kabarnya Pak? Baik Mbak Omeng, Mas Agung, baik. Ini suara saya jelas. Suara jelas Mbak Omeng, Mas Agung. Di tempat saya jelas. Di tempat saya jelas. Oh ya, soalnya ini ada di lantai 8 Mas, ada di Surabaya ini. Sedang ada kegiatan pelatihan. Oh, di gedung mana Pak? Rapi. Di Surabaya Mas, dekatnya Keraton Tunjungan. Oke. Ini juga sudah siap 1 piring makanan juga Mas. Nih, katanya coffee break saya angkut ke kamar. Ini enggak apa-apa Pak. Bapak ikutan di IG live sementara Bapak lagi sibuk acara kantor Pak. Enggak apa-apa, saya sudah izin, nanti habis ini kita gabung lagi. Enggak apa-apa, nyantai kok Mbak, santai aja. Oke. Enggak ngantuk Pak? Nah, ini kopinya sudah siap. Kopinya juga sudah siap. Oke. Ini sebentar Mbak Vicky-nya agak telat karena lagi bikin pengumuman untuk WFH di kantornya. Siap. Ini siap. kantor ada cerita apa Pak kali ini Pak? Ada yang seru? Nggak ada sih ceritanya. Saya malah nunggu cerita atau dongeng dari Mas Agung saja yang lebih mengena gitu Pak. Ini saya melakukan sesuatu yang sangat sopan Mbak, makan sambil live. Betul sekali Mas. Sebentar, ini kita sambil nunggu Mas Agung selesai ini maamnya. Oh masih banyak Mbak. Mau selesai atau langsung aja Mas? Gini Mbak. Wah banyak enak itu Mas. Itu. Enak itu. Kalau nunggu mungkin bisa sampai jam 10 belum selesai. Ya sudah. Kalau gitu mau sambil ini mau sambil sekalian dimulai aja untuk narasinya. Siap.
Aji Oke, siap. Narantop. Oke, sebentar. Oming balik dulu layarnya. Monggo Pak Ansor. Siap. Terima kasih para Menyaners. Kita jumpa lagi di acara IG Live kita pada malam hari ini di channel Atlantis Series seri ke-225 dengan judul Aji Narantoko. Slide pertama. Narantoko dulu adalah salah satu dari Sang Hyang pada tataran dewa. Itu berdasarkan dongengnya ARC, Pak ya. Ya. Jadi kalau di tempat lain mungkin beda ya, monggo. Tapi ARC begitu dongengnya. Lanjut, Pak. Kedua, sehingga dulu disebut Sang Hyang Dewa Narantoko. Karena tataran beliau itu ada pada posisi dewa. Lanjut, Pak. Tiga, Sang Hyang Dewa Narantoko seharusnya merupakan putra dari Sang Hyang Betara Bayu. Itu juga versi ARC. Jadi kalau yang lain mau berpendapat lain, karepmu. Lalu ARC begini. Lanjut, Pak. 4. Beliau dulu pernah tidak terima saat Sang Hyang Betara Wisnu ditugaskan oleh Sang Hyang Wening untuk jadi pamongnya Trah Jayeng Katon. Jadi ada masalah pada waktu itu ya. Jadi tapi mungkin tidak perlu diungkapkan di sini karena itu merupakan hal yang sudah lalu. Lanjut, Pak. 5. Sehingga dia melabrak ke Kahyangan Untara Segoro. Untara Segoro itu kayangannya Betara Wisnu untuk versinya ARC. Lanjut, Pak. 5. 6. Sehingga terjadi perang besar antara Sang Hyang Betara Wisnu dan Sang Hyang Dewa Narantaka. Itu benar-benar sangat besar kalau menurut saya ya. Sehingga di sini mungkin karena sebelum rusaknya jagat langgeng maka Sang Hyang Wening harus turun tangan. Lanjut, Pak. 7. Sehingga sampai membuat kocar-kacirnya para Hapsara Hapsari dan Dorandara Dorandari di Kahyangan Untara Segoro. Ya, makanya harus ada segera tindakan dari Sang Hyang Wening karena itu. Lanjut, Pak. 8. Saat itu, Sang Hyang Betara Bayu sudah berusaha melerai, tapi tetap saja Sang Hyang Dewa Narantoko tidak terima. Karena memang pada dasarnya untuk terahnya Betara Bayu itu kan sabar itu nomor sejuta atau Pak? Ye. Yang penting gebuk saya, sabar itu. Lanjut, Pak. 9. Bahkan ketika Sang Hyang Betara Ismaya meminta agar Sang Hyang Dewa Narantoko lerem dan kembali ke Kahyangan, ya malah makin marah. Karena tidak terima dengan kondisinya, posisinya yang seharusnya dia pengennya yang diutus gitu. Lanjut, Pak. 10. Maka saat itu Sang Hyang Betara Ismaya meminta agar semua dewa-dewi, Dorandara Dorandari, dan para Hapsara Hapsari yang ada di Kahyangan Untara Segoro agar pergi dulu ke Kahyangan Alang-Alang Kumitir. Kahyangan Alang-Alang Kumitir itu tempatnya Sang Hyang Betara Ismaya dan Sang Hyang Betari Kanastren. Lanjut, Pak. 11. Dan Sang Hyang Betara Wisnu juga diminta untuk tidak marah terlebih dahulu. Dibikin untuk lerem dulu supaya tidak makin besar bencana di sana. Lanjut, Pak. 12. Sang Hyang Betara Narada berusaha menahan Sang Hyang Betara Wisnu agar tidak bertengkar lebih dahsyat. Karena kalau dua-duanya sama-sama saktinya, Pak. Jadi kalau perang ya rame tenan dan sama-sama orang disabari gitu masalahnya. Lanjut, Pak. 13. Sang Hyang Betara Ismaya memberitahukan bahwa Kahyangan itu merupakan jagat langgeng. Maka, apa yang sudah dirusak di jagat langgeng tidak bisa dikembalikan lagi, sehingga diminta agar Sang Hyang Dewa Narantoko agar tidak melanjutkan kemarahannya. Jadi diajak ngomong dengan cara baik-baik dulu pada awalnya. Lanjut, Pak. 14. Hal yang sama juga dinasihatkan ke Sang Hyang Betara Wisnu oleh Sang Hyang Betara Narada. Jadi yang ngasih tahu juga sana sini diberitahu semua. Lanjut, Pak.
15. Kejadian itu sangat diawasi oleh Sang Hyang Wening, tapi Sang Hyang Wening belum bertindak karena menunggu hasil dari Sang Hyang Bathara Ismaya dan Sang Hyang Bathara Narada. Jadi beliau sendiri juga mengajarkan supaya hierarki itu dihormati gitu kan Pak. Lanjut Pak. 16. Pada saat itu, Sang Hyang Bathara Wisnu sudah mau mengalah asal Sang Hyang Dewa Narantaka sanggup melaksanakan tugasnya. Jadi Bathara Wisnu pada dasarnya sudah mau ngalah Pak. Gitu ya. Lanjut Pak. 17. Namun, pernyataan Sang Hyang Bathara Wisnu tersebut justru makin menambah emosi dari Sang Hyang Dewa Narantaka. Karena merasa dikalahi, padahal dia tuh merasa nggak mau dikalahi. Dikalah ngaku aja kalah gitu loh, maksudnya gitu. Lanjut Pak. Okay. 18. Karena Sang Hyang Dewa Narantaka tidak terima kalau dikatakan tidak sanggup, jadi pamongnya Trah Jayang Katon. Karena kalau dikatakan tidak sanggup ya semua orang pasti nggak mau toh Pak. Jadi kata tidak sanggup itu yang menjadi masalah. Lanjut Pak. 19. Sehingga malah makin marah dan hendak menyerang Sang Hyang Bathara Ismaya. Tapi di sini makin kelihatan ya bahwa sebenarnya dasar orang sakti dan tidak itu bukan pada kesabaran kan. Bukan pada nek sabar sakti ora, malah serung-aruan. Lanjut Pak. 20. Dalam kondisi seperti itu, Sang Hyang Wening datang dan menghentikan peperangan. Ya kan, karena beliau yang berkewajiban menjaga keutuhan dari jagat langgeng, maka beliau harus turun tangan. Lanjut Pak. 21. Dan Sang Hyang Wening memuji Sang Hyang Bathara Wisnu yang sudah mau mengalah. Itu nggak perlu dikasih keterangan. Lanjut Pak. 22. Dan untungnya tidak ada apapun yang rusak di Kahyangan Untara Segara. Karena pertempurannya tidak mengenai tempat-tempat bangunan-bangunan dan tempat-tempat yang dianggap keramat di sana gitu. Lanjut Pak. 23. Dan karena Sang Hyang Dewa Narantaka yang salah, maka Sang Hyang Wening mengubah wujud Sang Hyang Dewa Narantaka menjadi Aji Narantaka. Tapi ya kekuatannya tetap gede banget Pak, dan itu yang kemudian nanti akan turun, sebenarnya turun-temurun di tanah Jawa ya. Tapi mungkin cerita tentang Aji Narantaka itu sangat kurang. Lanjut Pak. 24. Dan Sang Hyang Wening menuruti apa yang dimau oleh Sang Hyang Dewa Narantaka untuk jadi pamong Trah Jayeng Katon. Jadi pamong tapi pada dasarnya menyangga dengan kekuatan yang dia punya gitu. Jadi dia menjadi kekuatannya Trah Jayeng Katon tapi tidak seluruhnya. Lanjut Pak. 25. Maka diminta agar Aji Narantaka nantinya masuk ke Satriya yang jadi titisan Sang Hyang Bathara Bayu atau putra-putrinya. Karena beliau adalah terah dari Bathara Bayu, ya berarti nanti akan nurunnya ke bagian terahnya Bathara Bayu. Gitu Pak. Lanjut Pak. 26. Selain itu, karena peristiwa tersebut, maka Sang Hyang Wening lalu menciptakan jagat gede. Tujuannya kalau terjadi pertempuran itu supaya terjadinya di jagat gede, bukan di jagat langgeng. Lanjut Pak. 27. Dan di dalam jagat gede itu ada Arcapada. Jadi Arcapada cuma satu bagian di jagat gede. Lanjut Pak. Satu bagian kecil. 28. Lanjut Pak. Tujuan penciptaan jagat gede karena agar segala pertengkaran tidak terjadi di jagat langgeng. Karena kalau di jagat langgeng itu semua yang terjadi di sana sudah nggak bisa berubah, sementara di jagat gede masih bisa. Lanjut Pak. 29. Sehingga jagat langgeng agar menjadi lebih nyaman dan aman. Maka jagat gede kan sebenarnya diadakan supaya nanti kalau terjadi perselisihan itu tidak di jagat langgeng. Jadi setelah ngerti apa itu jagat langgeng, maka baru boleh pulang ke jagat langgeng. Lanjut Pak. 30. Maka jagat gede dibuat agar kutukan juga tidak abadi. Tujuannya itu yang paling utama, karena sesuatu yang dibutuh di jagat langgeng nggak akan pernah bisa berubah wujud. Tapi kalau kutukannya di jagat gede masih bisa berubah wujud. Versi saya ya. Dan versi
dongeng saya gitu. Ya ini karena sudah 30, jadi saya disclaimer dulu. Saat ini Atlantis Kids Center tidak kerjasama lagi dengan akun Pak Angin atau tim tadi, karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC, yaitu ritual siraman. Terus ini semua cuma dongeng, nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya. Nah, ya lo baik. Oke, Mbak Vicky mau dilanjut disclaimer-nya? Oh, kelihatan. Tapi kan nggak kelihatan. Saya tak ngambil itu permen. Minum dulu, Mas. Tambah disclaimer. Oke, tambah disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bumostejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bumostejo saja atau saya saja, atau Mas Agung Bumostejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oh iya Mas, sebenarnya nggak sih? Baru berapa menit udah di slide ke-30? Cepat. Kan dari jam 8.30. Kan Pak Ansor cepat bacanya. Oh, makanya aku tuh mikir masih lama. High speed. Pak Ansor high speed. Mbak. Mbak Vicky, Mbak? ada. Hari ini kita ada 2 disclaimer, jadi Oming tayangkan yang pertama dulu ya. Ini menyaner dari Jakarta. Semua ini hanya dongeng, jadi jangan dipercaya. Kalau mau percaya, yo ojo percaya. Ngeyel lo bae. Ngeyel lo bae, ngeyel lo bae. Terus kele oleh ngeyel. Lo salah menyaner Krisdawati Jakarta. Sampun. Belum itu Gimana, Mas? masuk di short ya. Tak pikir di itu. Udah Masuk di short. shortnya. Oke. Monggo. Oh, Pak Ansor, Mbak. Oke. Ya. Ini sih mungkin sebelum masuk ke sesi pertanyaan, aku ini udah janjian sama Pak Arso untuk join di live. Pak Arso udah kelihatan belum, Mbak? Udah kelihatan ya? Oming lihat udah. Nggak tahu kalau udah lewat ya. Oming lihat belum ada, Mbak. Coba-coba. Mungkin Cek Pak Arso. Mungkin siap-siap Di tempat nggak? Untuk ngasih itu Mas, apa namanya? Kesiapan Kopdar Bogor sejauh mana dan gimana-gimananya. Karena panitianya Pak Arso gitu. Ya, Pak Arsonya udah ada belum sekarang? kayaknya belum ada, Mas. Mungkin sambil nunggu. Apa? Belum ada ya? Nanti di aja, Mbak. Kayaknya belum. Nanti juga. Dapat ya. Mungkin lagi di jalan. Nah, ini Itu Bapak hadir. Oh, tunggu. Oke. Tapi mungkin sebelum Pak Arso masuk ke live, mungkin aku ngasih warning kayak ini tuh kan kopdarnya bukan kopdar nasional ya, jadinya itu sebenarnya kopdar Bogor. Jadi tidak diwajibkan dari seluruh penjuru untuk datang, tapi kalau misal mau datang nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini bukan kopdar nasional yang resmi harus gimana-gimana tuh enggak ya kan Mas? Kopdar Bogor judulnya. Kelewat semangat, sih, supaya nggak berekspektasi lebih gitu loh Mbak gitu sih. Oke. Ini nggak cuma kopdar biasa ya, jadi jangan dipikir wah nanti akan nih ke kemana gitu. Kuatirnya seperti itu. Kalau apa namanya, jangan berekspektasi lebih, yang penting. Dan yang pasti nggak wajib kan Mas nggih, nggak wajib hadir nggih. Ya nggak wajib. Jangan memaksakan diri untuk datang tapi gitu loh, apa namanya, nanti kecewa.
Karena memang ini cuman pertemuan biasa, kumpul saling kenal gitu. Untuk kenalan doang tuh Mbak ya, Ya, gitu. Sama dengerin dongengnya Mas Agung. Nah, dongeng apa lagi Mbak? Kan dongengnya udah di sini Mbak. Selebritinya kan Mas, oke, jadi jadi aku mungkin yang foto-foto sama Mas. oke, aku keluar dulu berarti ya, Mbak. Terus nanti Pak Arso diundang. Oh, nggih. Udah cukup Mbak Oke. Vicky gitu aja dulu Atau atau gimana? dicoba dulu Mbak. Coba kamu jangan keluar dulu, dicoba Nggih, dulu masuk 5 orang bisa nggak? Kalau nggak bisa baru Mbak keluar. nggih. Tak coba Boleh. ya. Coba dulu. Mari kita coba. Marki cob. Nggak mau Mas. Nggak mau, ya udah. Nggak Berarti mau. Aku keluar. terpaksa. Nanti diklik. Aku keluar aja. Apa saya keluar dulu Mbak Vicky? Aku aja. Lah, Pak Ansor Aku kan aja, Pak. katanya jadi Oh panitia iya, juga. saya tukang takon Mas Agung, bukan panitia. Langsung lepas tangan. Pak Ansor ngendol. Ya, Oke, aku keluar dulu. Nggih, siap. nggih Mbak. Sebentar, coba tak invite. Pak Arso, apakah sudah siap? Ini saya masih belum bisa invite Pak Arso. Mungkin coba Bapak yang ini join. Pak Arso yang nge-add coba. Pak Arso yang. Soalnya ini tapi tetap nggak bisa klik untuk invite-nya, Mas. Siap. Jadi gimana ini? Pak Arso, ampun ketemu caranya Pak untuk ngirim Apa dilanjutkan sesi pertanyaan dulu? apa mungkin ini nggih, minta tolong Pak Ansor nggih, mungkin bisa pakai WA. Oh, kalau Pak Ansor Gimana pakai enaknya? WA Mbak itu masukin lagi aja Mbak. Nggih, karena ini nggak bisa diklik. Sebentar, coba ya. Ya udah Mbak, ini dimasukin lagi aja. Oke. Mbak Vicky, tolong masuk lagi Mbak Vicky. Pak Arsonya nggak bisa diklik ini invite-nya. Nggih, Pak, ini di saya tulisannya you can only have 3 co-host. Dan untuk Bapak kayaknya nggak bisa di-accept Pak untuk request join-nya. Oh, Masalahnya ada di Instagramnya, bukan di. Oke. Jadi mungkin belum bisa untuk saat ini. Nggak tahu nanti. Mbak Vicky. Oke. Sebentar kita lihat Mbak Vicky bisa nggak? Ditelepon aja Mbak. Kalau nggak ini, mungkin nggak ini. Juga Mbak Vicky-nya juga belum bisa masuk, Mas. Tulisannya Malah. you can only have 3 co-host saja. Tadi Mbak Vicky udah terlanjur. Gimana? nggak bisa masuk ini ya. Iya loh. Masuk lagi dong Mbak Vicky. Oke. Gimana ya? Omeng juga udah ketik, Mbak Vicky tetap nggak bisa. Atau dicoba lanjut ke pertanyaan dulu nggih, sambil nunggu Omeng nyobain invite Mbak Vicky atau Pak Arso. Siap. Atau mungkin gini nanti Mbak Omeng, kalau memang nggak bisa untuk 4 orang, nanti sesudah saya sesi pertanyaan, nanti saya keluar, Mbak Vicky yang masuk, nanti Mbak Vicky yang lanjutin gitu. Oke. Malah nggak bisa masuk semua mungkin nanti Mbak, jangan-jangan. Ini Omeng khawatir kalau nggak bisa diundang, nggak bisa masuk, dia pakai video call aja. Oke, siap. Masalahnya siap. Mbak Vicky juga nggak bisa masuk. Oke, sebentar. Oke, monggo Pak Ansor, apa
Pak Amsar ada pertanyaan hari ini? Ada Mbak, ada. Banyak sekali pertanyaannya. Wah. Bentar, saya cari dulu catatan saya ya. Ya, Pak. Siap. Ini pertanyaan ini Mas Agung. Pertanyaan yang pertama. Oh, bentar, maaf. Ini yang sesi kemarin. Hari ini. Mana ya pertanyaannya ya? Contekannya hilang ya, Pak? Iya. Terlalu banyak ini. Kok nggak ada ya? Oh, ini. Ini Mas. Pertanyaan yang pertama, apakah ada resiko kalau Istana Negara justru menjauh dari bangunan asli yang dibangun oleh Panembahan Anyokrowati? Dan kalau ada resikonya apa saja, Mas? Yang pertama, ini Pak ya, Wahyu tidak akan ikut gitu. Jadi kalau istilahnya kalau orang zaman dulu tuh kan ngomongnya sing dekengi ora ono gitu Pak. Atau sing dekengi tadi gitu, bukan Wahyu ke Prabon, tapi apa yang ada di sana bukan yang seharusnya ada di sini gitu. Gitu Pak. Siap. 2. Apakah istana dan Wahyu dapat diumpamakan seperti kasus kurungan dan burung? Jika kurungan dipindah, maka burung belum tentu mau pindah, Mas. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi, kalau kita punya burung dara gitu, Pak, terus kita bikinkan kurungan gitu, kan ketika dia sudah manggon di situ tuh, kita pindah tempatnya belum tentu mau pindah itu. Tahu saya begitu. Bangunan bisa dipindah, pemerintah mungkin bisa dipindah, tapi Wahyunya belum tentu mau ikut. Dan Wahyu nggak mau ikut tuh problem pasti akan ada, teman itu apa bukan saya yang berhak membuka gitu loh Pak. Karena Istana Negara itu adalah bangunannya Panembahan Anyokrowati Pak, bukan bangunan Belanda itu masalahnya. Dan apakah mungkin itu nanti dan apakah itu nanti penduduk yang di sana juga belum tentu semuanya ikut juga, Mas ya? Kalau penduduk mungkin bisa dipaksa ya Pak ya, dari sisi pekerjaan dan sebagainya bisa dipaksa untuk pindah gitu. Nenek Wahyu ke Prabon Ramean bisa ada masalah Pak. Teman masalahnya apa? Saya belum bisa ngomong terlalu banyak ya, karena yang jelas pasti ada masalah gitu. Siap. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Jika Sang Wahyu tidak ikut pindah, maka apakah akan muncul satrio yang akan mengembalikan kebesaran Nuswantara setelah istana yang dibuat Panembahan Anyokrowati dianggap buatan Belanda, Mas? Secara bertahap pastinya harusnya seperti itu, Pak. Cuman itu siapa dan kapan saya tidak tahu. Iya, pasti bertahap karena dia nggak mau tergesa-gesa kan, supaya tidak ada korban terlalu banyak gitu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Panembahan Anyokrowati membuat istana yang nantinya dianggap buatan Belanda? Apakah ada ciri-ciri khusus yang disembunyikan di istana tersebut yang menunjukkan itu buatan beliau, bukan buatan Belanda, Mas? Ada Pak sebenarnya. Cuman kalau diceritakan di sini nanti dihilangi gitu tanda itu pasti nanti. Jadi ada tandanya, sehingga itu akan kelihatan bahwa itu bukan buatan Belanda. Walaupun mungkin seperti kasus di banyak tempat ada yang dibikin oleh gubernur siapa gitu, jenderal Belanda siapa gitu, misalnya jembatan gitu. Tapi kalau ditelusuri lagi di dalamnya itu biasanya ada tulisan lagi dalam bentuk huruf-hurufnya nenek moyang kita gitu loh, yang dilepot ditutup lagi dengan tulisan Belanda gitu, biasanya gitu. Itu mungkin bukan sekarang untuk menunjukkan di mana posisinya itu Pak, karena itu nanti bisa jadi sarana untuk apa ya, menganggap itu jadi dihilangkan atau gimana gitu lah, nggak ngerti ya, jangan dibuka di sini. Terus selanjutnya Mas, terkait dengan fenomena alam yang baru-baru ini terjadi Mas, seperti kayak tanah
yang berlobang-lobang seperti di Seoul, Korea, di Kuala Lumpur, dan lain-lain itu pertanda apa Mas kira-kira Mas? Itu kan di negara-negara yang kurang ajar terhadap negara ini loh Pak, rata-rata kalau diperhitungkan. Bahwa Oh, seperti Seoul, ada perjanjian dengan kita bikin pesawat terbang, ngapusi kan. Gitu juga dengan Malaysia. Wani ngeklaim bahwa mereka adalah asal dari kita, ora iso. Gene sing dari sana. Apa kita tuh yang memberi asal mereka gitu kan. geng. Mereka ngeklaim banyak kebudayaan kita dan sebagainya. Itu bertahap pasti nanti akan mengarah ke sana sih Pak, menunjukkan bahwa pusatnya di sini bukan di sana gitu loh. Dengan cara seperti bukti ini kayak kita aja nggak bisa nangani gitu kan. Akan dibikin seperti itu. Geng. Iya. Terus nama Kuala Lumpur itu sebenarnya itu yang menamakan itu orang orang Jawa apa orang sana Mas? Kuala Lumpur itu kok ada nama lumpur-lumpurnya itu Mas. Makanya Pak, namanya itu udah seperti itu gitu loh. Makanya kan mereka menghentikan itu kan karena untuk menghindari kecemasan banyak orang ya bahwa ada sesuatu yang berbahaya di bawah itu gitu. Kalau Oh, diteliti bongkar tenanan, wah kok satu kota harus ditutup itu Pak. Satu wilayah Kuala Lumpur harus ditutup itu. Paling tidak 3/4-nya lah. geng. Weh, ngeri. Geng. Mungkin sementara itu saja pertanyaan. Oh, bentar ada lagi Mas pertanyaan dari Menyanes tadi. Terkait kejadian Komo Salah Mas, itu ada di zaman apa? Terus penciptaan Soekerto itu ada di zaman apa? Dan kelahiran Soekerto itu apakah seperti Trah Jayeng Katon yang dilahirkan gitu Mas? Awal adanya zaman Koloterto itu kan karena keberadaan Bedoro Jelek toh Pak. Itu Geng. ngamuknya si Mahaprabu Dewasa karena itu ada di Arcopodo. Makanya beliau marah karena itu. Maka terjadi zaman Koloterto karena seperti itu. Mungkin nanti ada ceritanya lebih lanjut di bawah ini kalau nggak salah. Oh ya. Terus Ya, betul. terus apa namanya masalah Soekarto itu berarti kan setelah si Betoro Jelek ini minta mangsa kan, minta itu mangsa ke Bapak dan kemudian dibikinkan itu si Soekarto itu gitu. Hmm. Maka setelah kondisi zaman itu tuh mulai ada pengorbanan tambal ban dan sebagainya gitu Pak. Itu baru terjadi setelah itu ya, setelah Koloterto itu. Makanya Koloterto maksudnya ditutup semua supaya jangan ada Soekarto dan Drubekso karena itu bisa berbahaya untuk Arcopodo gitu. Drubekso maupun Soekarto itu punya hak juga untuk bisa berubah menjadi manusia secara betul toh Pak, asal dia benar dulu gitu loh. Yang penting kan tetap akan memberikan jalan itu asal dimanfaatkan secara betul. Tapi kalau Bedoro Jelek sudah nggak mungkin karena pada saat itu kan dia sudah naik ke jagat langgeng Pak, jadi itu sudah tidak mungkin bisa berubah wujud. Begitu juga Bedari itu gitu. Oh, siap. Waktu hari Minggu tanggal 22 September jam 9 sampai selesai. Tempat di Guest House Ayuda, Jalan Jalak Harupat, nomor 7, Bogor, depan Kebun Raya Bogor, sisi timur laut. Kapasitas parkir halaman depan 8 mobil, halaman belakang 10 mobil. Panitia tidak menentukan berapa biayanya. Panitia akan menyediakan kotak untuk donasi sukarela. Mas Agung, Pak Omek. Oke Pak, sebentar Pak. Ini apa namanya, Pak Arsonya udah nge-WA Bapak ya? Ya. Sebentar. Mbak Vicky bisa masuk nggak Mbak? Belum bisa. Mbak Vicky atau Pak akun yang lain nggih Mbak? Atau ini di cancel dulu requestnya Mbak Vicky terus
coba Omeng yang invite ke Mbak karena sama sekali nggak bisa diklik Mbak. Sama Kalau Pak Arso juga nggak. kalau benar-benar nanti Mbak Vicky nggak bisa masuk, saya yang Oke. cancel dulu aja nggak apa-apa Mbak. Belum tentu juga Pak. Pak Ansar keluar, Mbak Vicky nggak masuk. Oh iya. Nggak bisa masuk lagi, lah repot Pak. Ya, nunggu Mbak Vicky konfirmasi dulu aja ya. Takutnya nanti sama-sama Nggih. nggak bisa masuk susah nanti. Oke. Nggih. Belum ada konfirmasi dari Mbak Vicky ya. Belum. Atau sambil nunggu Mbak Vicky ini, gimana kalau Bapak video call atau gimana Pak Arsonya? Jadi Oh ya, biar siap, menjelaskan. siap. Nggih Pak. Oke, ya, siap. Saya video call Pak Arso dulu. Nggih. Halo Mbak Rahayu. Rahayu. Oke, Mbak, tolong dijelaskan ini karena nggak bisa masuk di IG Live, tolong dijelaskan pakai video call. Ini tak hadapkan ke kamera IG Live saya, nggih. Monggo Pak Arso. Rahayu yang kelihatan kotak tisu Pak. Oh, kotak tisu. Oke, nggak apa-apa Mbak. Monggo. Udah kelihatan kok. Monggo Pak. Udah kelihatan Pak Arso. Monggo. Pak Arso udah kelihatan. Monggo. Rahayu. Nggih, Pak. Ya, mengenai tempatnya tadi yang sudah disampaikan Pak Cor di Ayuda Guest House. Ayuda Guest House itu di Jalan Harupat nomor 7 Bogor. Posisinya di depan Kebun Raya Bogor sisi timur laut. Kemudian mengenai parkir itu bisa di depan halaman depan yang menghadap jalan Harupat itu, bisa juga di sisi belakang, karena Guest House ini menghadapi dua jalan, yang depan ke jalan Harupat, yang belakang menghadap ke jalan Halimun. Jadi bisa ada di dua tempat itu cukup luas. Lokasinya pun kira-kira sekitar 1,5 kilometer dari stasiun Bogor dan 1,5 kilometer dari terminal bis Baranang Siang. Jadi mungkin kalau menyandar luar kota mau hadir, misalnya memang mau hadir, ya saya sarankan sih naik bis ya lebih mudah ya. Jadi turun di terminal Baranang Siang. Kalau mengenai penginapan di sekitar situ dalam radius 500 meter itu banyak hotel-hotel yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian mengenai biaya tadi mungkin sudah disampaikan bahwa kami panitia tidak menentukan berapa-berapanya. Ya monggo saja nanti pada saat di lokasi kami akan menyediakan kotak untuk donasi sukacita lah itu. Sementara itu Pak Ansor. Siap. Pak Arso, itu Ya. Pak Arso itu bookingnya villa tersebut itu 1 hari apa 2 hari Pak Arso? Bisa kita pakai di hari Minggu itu full Pak Ansor. Oh, Dari full. pagi sampai sore. Tapi jadinya paling kita buka jam 09.00 terus nanti berakhir di 09.01 itu mungkin paling pas ya Mas Pak Ansor ya. Oh, nggih. Siap.
Artinya seharian bisa nggih Pak Arso nggih? Ya, bisa Pansor. Siap. Nggih. Kali ada pertanyaan lain Pansor mengenai dari ini. Cukup sih kalau bagi saya. Mungkin ada masukan dari Mbak Omeng atau Mas Agung mungkin. Kalau misalkan nanti ada menyanders yang kemudian kadang-kadang kan ngumpul di sana terus nggak balik kok nggak balik saya nongkrong di sana gitu, kira-kira guest house-nya petugas di guest house-nya terganggu nggak ya? Sebenarnya sih tidak terganggu Mas Agung. Cuman kalau Mas Agung di kau gitu tuh penyanders bisa-bisa nanti pulangnya hari Selasa atau hari Rabu itu. Nggak, yang penting tidak dikomplain sama guest house-nya gitu loh, Pak. Nggak dikomplain sama guest house-nya. Jadi masalahnya kan ruangan untuk kopdar itu kan dari jam sekian sampai jam sekian, katanya Pak Harso tadi, sampai selesai gitu, jam 9 sampai selesai. Kalau misalkan ada yang hari Sabtu datang terus kemudian mereka tidak ke hotel tapi ke situ ngobrol dari mulai Sabtu malam dan sebagainya gitu, terus piye Pak? Enggak apa-apa itu sama petugas guest house-nya? Nggak apa-apa, bisa. Ya, tapi seperti itu lagi Mas Agung, seperti waktu di Pantai Jerman itu lagi, nanti ada yang hari Kamis sudah di sana Mas Agung. Iya itu Pak Tovan. Ya apa sih, bisa semuanya bisa. Ya, yang penting tidak bikin kena komplain gitu, yang penting gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya ya kan militansi para menyanders kan tinggi-tinggi itu Mas. Jadi ada semangat banget. Terus misalnya mau bawa makanan atau bawa ya boleh, monggo. Tapi syaratnya kalau mau bawa makanan, syaratnya ada dua. Yang pertama pepe, yang kedua jangan sedikit. Ya, intinya itu ya. Mbak Arso, mungkin saya izin ke Mbak Arso, bila mana nanti kalau ada menyanders yang tanya rutenya, alamatnya secara detail, boleh nggak nanti para menyanders itu langsung saya suruh DM Mbak Arso, DM aja, nggak WA Pak, boleh nggak Pak? Monggo Pak. Oh, ada beberapa sih yang DM saya. Oh, nggih, siap. Nggih. Jadi pengumuman juga bagi para menyanders dimanapun jenengan berada, kalau mau ikut, monggo dipersilahkan, dipersiapkan segala sesuatunya, dan untuk tempat waktunya, rutenya, nanti panjenengan semua bisa menghubungi akun Bapak Titik Aco, DM ke beliau. Ngoten Mbak Arso nggih? Nggih. Siap. Nggih. Tuh Mas Risanto, jos, yuk Mas, ramaikan. Ini juga salah satu panitianya ini Mas Risanto ini. Siap. Cukup Mbak Arso, barangkali ada yang perlu disampaikan lagi Mbak Arso? Cukup Pak Ansor. Matur nuwun. Oke, siap. Nggih. Matur nuwun Mbak Arso, matur nuwun, rahayu. Oke. Ya, Terima kasih. Sudah fix ya. Mungkin nanti Mbak Oming nanti untuk share lokasinya mungkin dipasang di Instagramnya ARC. Gitu. Jadi biar biar pada gampang nyarinya gitu. Oke, biasanya kan sudah dekat waktunya kan baru diupdate untuk flyer Kopdar, Mas. Dan sekali lagi, Oming kami ingin menyampaikan gitu bahwa Kopdar ini sifatnya tidak wajib ya, dan tidak ada paksaan. Dan mungkin ini bukan Kopdar satu-satunya yang akan diadakan, ya kan Mas? Iya. Ini memang biasa untuk saling kenal saja gitu, jadi jangan berpikir lebih gitu. Oke. Kenten, ini untuk update untuk Mbak Vicky belum bisa di-invite, tetap belum bisa di-invite, Mas.
untuk Mbak Vicky-nya. Apa Mbak Vicky ada akun yang lain? Kita coba akun yang lain mungkin Mbak Vicky. Dan sambil nunggu, apa niki nggih, Pak Ansor lanjut dulu untuk Oke, siap. narasi. Nggih. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan ke slide 31. Dan kerusakan di jagat gede juga bisa diperbaiki. Karena jagat gede bukan jagat langgeng, itu namanya langgeng kan abadi ya. Kalau jagat gede itu tidak langgeng. Lanjut Pak. Mas, apakah pernah terjadi Mas pertempuran di jagat langgeng Mas? Selama yang pernah terjadi saat ini Mas? Lumayan ini Pak, mulai dari pada saat penunjukan Ratu Nengkayangan waktu itu yang akhirnya Bathara Ismaya sempat perang dengan Bathara Antiga. Itu yang pertama. Oke. Setelah itu kan banyak lagi yang apa namanya seperti Retno Peksi Joladoro pada saat nyerang ke Kayangan waktu itu. Oke. Ya banyak Geng. Pak, banyak kasus. Tapi untungnya pada saat itu tuh tidak merusak sistem di sana gitu loh, masih tidak seperti itu gitu. Oh, geng. Siap. Kita lanjut slide 32. Selain itu putra-putri Para Hapsara Hapsari agar tinggal dulu di Arcapada. Tujuannya adalah supaya nanti pada saat mereka tuh kembali itu mereka udah ngerti, jangan bikin ribut di jagat langgeng gitu Pak. Jadi dimulai dari jagat gede, jagat apa namanya di Arcapada dulu. Bagaimana Hamemayu diajari Hamemayu dulu oleh para Hapsara Hapsari, baru nanti boleh diizinkan kembali gitu. Lanjut Pak. 33. Dan putra-putri Hapsara Hapsari agar melakukan tugas Hamemayu Hayuning Bawana dulu. Ya itu tadi. Jadi kalau yang tidak bisa Hamemayu ya pasti akan balik lagi gitu. Belum tentu bisa balik ke Kayangan. Lanjut Pak. 34. Jika benar-benar tulus melakukan tugas Hamemayu Hayuning Bawana, maka baru diizinkan pulang ke Kahyangan. Dan itu yang berhak menentukan iya dan tidak itu bukan saya ya. Menentukan itu adalah Sang Hyang Wening. Lanjut Pak. 35. Dan yang dirasa belum bisa melakukan Hamemayu akan dikembalikan lagi ke Arcapada. Supaya tidak mengganggu jagat langgeng. Lanjut Pak. 36. Dan luasnya jagat gede dibuat Sang Hyang Wening agar jagat langgeng tidak diketahui di mana gerbangnya. Karena ada orientasi yang hilang, yaitu orientasi atas. Lanjut Pak. 37. Dan untuk yang tidak bisa Hamemayu tapi malah merusak jagat raya, maka akan diturunkan dalam kondisi tataran yang lebih rendah agar tidak bisa merusak. Jadi itu bukan dihukum ya sebenarnya, tapi supaya dia tidak bisa melakukan kesalahan lagi gitu. Lanjut Pak. 38. Dan perhutuan itu dipegang langsung oleh Sang Hyang Wening. Jadi di sini bukan wewenangnya para dewa ya, tapi langsung wewenangnya Sang Hyang Wening. Lanjut Pak. 39. Maka Arcapada diadakan agar tidak ada polosio di jagat langgeng. Makanya malah ini ya jagat langgeng aja kan dibikin supaya jangan sampai ada polosio. Makanya kita juga jangan sampai ngomong Josip Silopo polosio gitu kan. Jadi kan kadang aneh sih. Kita minta supaya jangan ada Bathara jelek yang jadi Joromoyo malah Yomaraja Joromoyo itu kan kualik sakpole gitu loh. Lanjut Pak. 40. Maka kalau masih suka polosio, maka akan kembali ke Arcapada dan akan menjadi makhluk dengan tataran yang lebih rendah. Maka yang paling jelas mantra dengan menggunakan polosio itu pasti bukan mantranya ARC gitu. Oke. Mantra dengan Joromoyo dan sebagainya pasti bukan mantranya ARC. Lanjut Pak. 41. Mendengar penjelasan dari Sang Hyang Wening membuat Sang Hyang Dewa Narantaka menyesal sekali. Karena agak terlambat dalam menyadari itu, tapi paling tidak dia tidak downgrade amat lah. Lanjut Pak. 42. Dan Sang Hyang Bathara Ismaya juga memohonkan ampun kepada Sang Hyang Wening. Karena bagaimanapun juga itu masih putune Pak, jadi masih tetap diewangi gitu. Lanjut Pak.
43. Hal itu karena bagaimanapun Sang Hyang Dewa Narantaka masih cucu dari Sang Hyang Bathara Ismaya. Ini lanjut aja Pak, karena baru aja tak jelasin. 44. Namun karena semua sudah kesabdo oleh Sang Hyang Wening, maka semua sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, dewotornya seperti itu lah, Sabdo Pandito Ratu Tan Kena Wala Wali gitu kan. Bukan sekarang ngomong apa, harus besok minta apa gitu kan. Sekarang minta apa namanya celengan, besok minta meri gitu. Ora iso. Lanjut Pak. 45. Sehingga Sang Hyang Dewa Narantaka harus berubah jadi Aji Narantaka. Jadi wujudnya hilang berubah menjadi kekuatan yang bisa yang akan menyatu dengan satrio yang dia pilih, atau paling tidak yang dipilihkan oleh Sang Hyang Wening. Lanjut Pak. 46. Karena luar biasa saktinya Sang Hyang Dewa Narantaka, maka satrio yang ketempatan pasti akan sangat sakti. Dan ya orang gampang kanggonan Pak, karena paling tidak beban yang diterima juga berat. Dan sekarang kalau orang megang ulekan aja apa namanya palu aja Pak, tiap hari dibawa terus gitu. Paling tidak mesti tangannya kemeng kok. Apalagi nih sing digowo kan sesuatu yang sifatnya jagat raya kan, itu lebih berat lagi. Lanjut Pak. 47. Selain itu juga akan sangat beruntung bisa ketempatan Aji Narantaka. Ya karena tidak semuanya bisa ketempatan, jadi hanya beberapa. Lanjut Pak. 48. Dan sebelum turun dari kahyangan untuk momong satrio yang mau memayu hayuning bawono, Aji Narantaka ikut dulu Sang Hyang Bathara Narada ke kahyangan suduk pangudal-udal. Jadi akan diberitahu dulu apa aja yang harus dituruti. Jadi tidak semua yang ketempatan itu apapun yang dia minta harus dituruti tentu gitu. Lanjut Pak. 49. Sambil mempelajari batasan-batasan yang boleh dilakukan agar nantinya tidak terkena hukuman tambahan dari Sang Hyang Wening. Sehingga sangat paham bahwa apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan, dan apa yang dituruti dan nggak boleh dituruti, karena supaya tidak ada hukuman lebih lanjut. Lanjut Pak. 50. Karena Aji Narantaka sangat kuat, bahkan bisa melebur Arcapada. Wah, keren. Dongengnya begitu, itu berdasarkan dongeng Pak. Lanjut Pak. 51. Sehingga tidak boleh salah dalam memilih satrio yang ketempatan. Jadi paling tidak itu harus ngerti wadahnya sopo, dan karena ya jangan sampai seperti air satu ember dimasukkan dalam cangkir Pak, filuber itu kan. Atau tempatnya sangat rapuh, nanti malah kasihan yang ketempatan. Lanjut Pak. 52. Selain itu juga harus tahu satrio mana yang sanggup ketempatan Aji Narantaka. Makanya beliau harus mengikuti petunjuk beneran dari leluhurnya untuk tahu bahwa ini akan ke siapa gitu. Lanjut Pak. 53. Karena jika satrio yang tidak berhak ketempatan, maka badannya justru akan hancur. Wah. Paling tidak melepuh Pak, karena ada ini ya, hawa panas yang dibawa dari dalam kan. Lanjut Pak. 54. Atau badannya akan rusak seperti terkena penyakit aneh. Jadi kalau misalkan Aji Narantaka itu akan datang, itu biasanya ada pertanda seperti itu, karena ketika dia salah masuk ya kayak gitu orang yang ketempatan. Karena dia pasti akan nuruti dulu kan, paling tidak ising kepengin ketempatan sopo, sakjane iso tenan pora gitu kan. Lanjut Pak. 55. Maka Aji Narantaka tidak akan turun di sembarangan zaman. Karena tidak semua satrio itu sanggup ketempatan Pak, jadi hanya di saat-saat tertentu yang kira-kira bisa, yaitu yang beliau akan turun. Lanjut Pak. 56. Jadi Aji Narantaka akan turun hanya di beberapa zaman saja di satrio yang tepat. Dan itu harus seizin dari Sang Hyang Wening, nanti bukan karena kemauan dia sendiri. Lanjut Pak. 57. Dan saat Jagat Gede digelar oleh Sang Hyang Wening, Aji Narantaka meminta izin ke Sang Hyang Bathara Bayu untuk ikut momong Sang Hyang Bathara Surya yang nantinya akan turun ke Arcapada menjadi Sang Mahaprabu Radhita. Itu arti Raja
pertama itu kan berarti artinya raja pertama ketempatan Aji Narantoko. Lanjut Pak. 58. Namun permintaan itu ditolak Sang Hyang Bathara Bayu karena akan datangnya zaman yang lebih penting untuk dijaga oleh Aji Narantoko. Ternyata saya lupa Pak. Ternyata Prabu Raditya nggak ketempatan. Lanjut Pak. 59. Ternyata aku salah. Gitu. 59. Sang Hyang Bathara Bayu meminta agar menahan diri dulu sampai di awal zaman Kolotirto. Karena di sini sangat diperlukan bagaimana untuk mencegah berkembangnya Sukerto dan Drubiksa di waktu itu. Lanjut Pak. 60. Di akhir zaman Kolobrowo agar menyatu dengan Sang Hyang Mahaprabu Dewa Isa dari kerajaan Medanggili. Itu juga di Jakarta ya Pak ya keratonnya. Lanjut Pak. 61. Kita disclaimer. 60 stop Pak. Disclaimer dulu. Ya. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun anggota Pak Angin karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC, yaitu ritual siraman. Terus ini semua cuma dongeng, tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya jangan percaya karena cuma dongeng. Oke Mbak Vicky, Mbak Komeng, itu Mbak Vicky nggak bisa masuk ya akhirnya? Belum bisa masuk Mas, Mbak Vicky-nya. Ini jangan nggih disclaimer-nya nggih. Bisa di Tambahan video call disclaimer. Mbak. Bisa di video call dulu, kalau tidak biar kelihatan bahwa tidak ini gitu loh. Oke. Bukan kita ada masalah, tapi memang Instagramnya Sebentar bermasalah. Mas. Pak coba video call Mbak Vicky-nya. Ini Mas, Mbak Vicky-nya nggak mau video call katanya Mas, karena lagi jelek sinyalnya gitu. Oh ya wes. Ini saya bacain disclaimer dulu nggih Mas? Oke. Bentar. Tambahan disclaimer. Yang pertama, ARC bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Setejo saja, atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Setejo dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Ampun Mas. Ini sekarang kita ngelihat video disclaimer dari Jambi nggih Mas? Oke. Semua ini cuma dongeng. Jangan dipercaya. Daripada dipercaya, lebih baik dimbenyan aja. Ngeyel wae. 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 Salam menyan. Menyaners Jambi. Elok nian. Aktif ya, Betul. menyan Jambi. Nggih. Ini gimana ini Mbak Vicky? Apa saya yang keluar, apa saya lanjut apa ada pertanyaan dari Mbak Omeng? Ya, Lanjut aja Omeng Pak. sih ada pertanyaan Pak. Oke, monggo Mbak Omeng. Omeng ada pertanyaan. Tapi untuk Mbak Vicky, Omeng juga masih bingung ini, masih berupaya untuk nginvite Mbak Vicky. Jadi kalau Nggak ada suara Mbak Omeng. sorry. Nanti kalau memang Mbak Vicky terus nggak bisa di-invite Mas, jadi nanti mungkin Omeng yang mewakili pertanyaan dari yang sudah dibikin oleh Mbak Vicky ya Mas?
Oke. Ini hasil koordinasi dengan Mbak Vicky. Jadi sekarang Oming pakai pertanyaan Oming sendiri. Oming juga udah bikin pertanyaannya. Sebentar. Mas, apakah logis nih Mas, kalau kita itu percaya cacing itu bisa naik sendiri ke perahu, terus bisa denger dan paham dengan omongan orang yang lagi di atas perahu itu, Mas? Nah, aku nggak percaya Mbak. Tapi kalau ada yang percaya ya itu mungkin aku sing kurang, mungkin mungkin akunya yang super atau nih Pak, kalau Pak Ansor gimana Pak? Bisa nggak itu cacing naik sendiri ke atas perahu? Ya kayaknya sih nggak bisa. Kalau perahu itu ada orang yang mancing, ya saya yakin yang bawa cacing itu orang yang mancing, Mas. Nah, ya, tadi bagaimana bisa mendengarkan Pak? Itu kan dipakai untuk untuk nangkap ikan toh Pak berarti ya. Iya. Saya ngerti kalau aku mancing di Tanjung Pasir itu biasanya gitu sih, pakai cacing itu tak pakai untuk umpan, bukan kemudian tak biarin aja di kapal gitu, di perahu gitu. Jadi bagaimana mendengarin udah dicaplok iwak gitu kan. Aku nggak ngerti Mbak, kalau ada seperti itu ya aku nggak percaya gitu. Oke. Oke, Mas. Terus pertanyaan berikutnya, Mas. Apakah ada bukti tertulis, Mas, bahwa Majapahit ada di Trowulan? Atau lebih jelasnya, apa ada prasasti atau apa gitu dengan jelas menulis kata-kata Majapahit di Trowulan? Setahu aku nggak ada Mbak. Itu hanya berdasarkan asumsi dan dongeng masyarakat sana yang turun-temurun. Kalau dalam bentuk tulisan Majapahit di Trowulan nggak ada. Kalau Kayaknya Majapahit, kalau Majapahit ada tapi di Jakarta Mbak. Kalau memang nggak ada, Mas, Majapahit di Trawulan. kenapa? Kayaknya memang nggak Kenapa Ansar? ada di Trawulan. Iya, Adanya nggak ada. cuma candi bata itu yang banyak yang ditemukan sekarang. Nah, sekarang gini ya Mbak, kalau tidak itu. Kalau misalkan orang itu ya makin kaya, itu bangunannya pasti makin mewah Mbak. Makin mewah itu artinya eh, kalau awalannya dia dari bambu gitu, terus dari botol gitu, terus lama-lama dari botol dilepo gitu, terus lama-lama dari marmer kan Mbak, atau batu granit gitu yang disusun gitu. Kalau dikatakan negara panjang punjung gemah ripah roh jinawi Mbak, nggak mungkin kerajaannya itu terbuat dari batu bata, itu nggak mungkin. Itu yang pertama itu ya. Terus yang kedua itu nggak mungkin juga kalau bahasa ibu kota suatu negara itu bahasanya homogen, itu nggak mungkin. Ibu kota mesti bahasanya heterogen karena masyarakat banyak yang tinggal di sana Mbak. Masyarakat dari manapun akan menuju ke ibu kota ya. Contohnya Mbak Vicky itu dari Blitar ke Jakarta. Makanya dia nggak bahasa Blitar ke Jakarta gitu loh Mbak. Ya toh? Game, Mas. Terus terus yang berikutnya itu istana pusat ibu kota itu tidak cuma bangunan seperti itu Mbak, harus ada rumahnya rakyatnya itu di mana gitu. Terus bongkar muat kapalnya di mana, tempat latihan militernya di mana. Terus Sudirman Tamrinnya atau tempat ekonominya di mana gitu. Kalau itu semua nggak ada, itu mungkin ada yang bangun di masa apa itu untuk supaya orang nggak sadar bahwa Majapahit di Jakarta. Oke. Berarti kan nggak mungkin banget nggih Mas nggih. Orang udah jelas-jelas negara kaya raya, kalau istananya cuma dari batu botol gitu, nggak mungkin banget nggih. Sekarang kita ngeliat aja Mbak dari gedung pencakar langit aja gitu. Yang makin keren kan makin mahal kan makin bagus bentuknya gitu loh. Bukan malah dari botol Mbak. Oke. Kalau
dari penjelasan Mas Niku, berarti dasar logikanya istana dari batu bata itu dan dasar logikanya cacing yang naik perahu ini kok mirip-mirip nggak Mas? Nggih? Ya mungkin Mbak, sangat sangat mungkin itu. Terus mana yang lebih Jadi logis Mas, Mas antara cacing yang yang kalau bisa naik perahu sendiri dengan Mojopahit itu ada di Jakarta? kalau aku lebih lebih logis Mojopahit di Jakarta karena dari nama tanahnya aja tanahnya para dewa, tanah para hyang, gitu kan Mbak. Yang kedua Nggih. bahasa di Jakarta itu beragam banget gitu. Dan Hmm. ada daerah-daerah yang memang menunjukkan itu Mojopahit juga. Jadi misalkan terowongan dan sebagainya itu banyak ada di bawah Jakarta sana gitu. Seperti misalkan dekat Berlan sampai ke Manggarai, lewat bawah Jatinegara dan sebagainya ada terowongan itu Mbak. Dan itu tingginya terowongan kalau Mbak tombak aja nggak akan nyentuh atas kok, dalam itu dan lebar itu. Dan itu tidak cuma itu sih Mbak, banyak saja ini orang mungkin dibuka di sini ya Mbak. Makanya kalau di Jakarta ketemu apa namanya, kalau kalau bangunannya digunakan adalah untuk bikin terowongan dan sebagainya, batu bata masih mungkin Mbak. Tapi kalau untuk rumah orang mungkin. Karena moyang kita tidak semiskin itu gitu. Nggak ada Oh, suara Mbak. oh nggih. Nggak mungkin. Ini ngomong-ngomong soal Jakarta ya, Omeng jadi pengen makan ikan, Mas. Oh, Ini ikannya Omeng, Mas. Eh, Tapi lemes ikannya, Mas. Ini ikannya dari perjalanan jauh nih, Mas. Jadi lemes ikannya tuh. Tuh, oh ya masih capek ya ikannya kelihatan ya. nggak? Mas mau cerita soal ikan nggak, Mas? Hmm, yang ada hubungannya sama ini ya. Ada hubungannya sama sumur kali Mbak. Nggih, betul. Nggih, ada ceritanya nggak, Mas? Sebentar. Sebentar. Umi nggak mau kasih tebak-tebak gambar, Mas. Sebentar nih. Sebentar nggak Pak Ansor? Siap. Ini menyaner kalau udah nggak sabar, nggak apa-apa. Boleh. Boleh silakan tidur nggak menyaner kalau sudah nggak sabar. Oke. Nah iya, ya benar ikan sumur toh Mbak. Nah, Sumur nggak itu Mas. jangan di bahasa Inggris ke lo ya. Jangan di bahasa Inggris ke atau di bahasa Jerman ke ya. Ikan sumur gitu aja. Ikan sumur semur itu terkenal lagi. Ini menyaner pasti pada bingung ini. Padahal ini iwak sumur iki. Lagi habis jalan jauh. Nah, ini ya. Yang kedua sekarang Mas. Namaku Iwak Sumur. Yang kedua, guys, sebentar. Oke Mas. Ya iwak sumur kan ngumpul ke untuk ini toh, ngumpul ke banyak ikan yang lain toh Mbak. Supaya iso ben do gumun karo sumur sing iso digawa gitu kan Mbak. Terus yang ikan wow, yang tidak kecil itu Mas. Ya karena dia diikuti sesuatu yang tidak kecil Mbak. Makanya dikatakan ikan sumur. Sumur itu jangan di bahasa Inggris ke loh. Terus, iki Mas. Ikan sumur itu pasti akan diikuti oleh ini Mbak, beberapa agennya dia yang akan nyamar ke berbagai tempat untuk supaya nggak ketahuan. Tujuannya kan untuk supaya perjalanannya dia aman dan bisa memastikan bahwa tujuan dia akan berhasil ketika datang ke suatu tempat gitu loh Mbak. Makanya ada Oke. anak buahnya James Bond gitu.
Mengikuti polanya James Bond. Walaupun gimana namanya iwak sumur sih duwe kayak ngono, Mbak. Lanjut, Mbak. Hmm, oke. Niki berikutnya. Dan itu tuh nanti pasti akan ini, Mbak. Setelah kepergian dia itu berarti kan nanti pasti akan ada masalah yang timbul gitu. Karena tujuannya dia belum tercapai gitu. Jadi akhirnya iwak hiunya pada golek mangsa apa golek coro gitu, Mbak. Golek coro. Ya golek coro Wah, ini bagaimana supaya tujuannya tercapai gitu kan. wah. Bukan Pak Guru Joy salah ikan sumur, Pak. Bukan ikan itu. Bukan, ini menyanar banyak yang salah ini. Masa dibilang ikan munggah daratan, Mas? Enggak dong. Ikan lemas ini. Niki, Mas, lagi, Mas. Dan dia akan ini ya, akan melakukan apapun kalau perlu korbannya sebanyak apapun gitu loh. Yang penting tujuannya tercapai gitu loh, Mbak. Ngedek gereh kan sama mereka. Ayo, Mbak. Oke. Terus, yang terakhir, Mas. Apa itu ya? Bukan itu kan yang tadi ya? Tulisannya apa Bukan. tuh, Mbak? Gak kelihatan. Tulisannya. Kelihatan tulisannya apa rakyat? Ada iwak matanya nggak dua, kejar gitu, Mas. Kan tujuannya itu loh. Ikan sumur itu datang karena mencari ikan yang matanya nggak dua gitu loh, Mbak. Dan ternyata dengan langkah pertama dengan cara apa ya jenenge ya, cara nisi Bathara jelek dulu, tapi kalau gagal baru nanti dengan itu apa iwak hiu yang Intel Core 007 itu keluar, Mbak. Jadi gawe iwak gereh di sini gitu kan. Oh, itu Intel Core. Nggih. James Bond Intel Core 007 niku, Mas, nggih. Oh, Ya, nggih, Mas. Intel ngecor. Nggih, Intel Core. Wah, itu kan teknologi terkini tuh kan Intelnya. Oke. Nggih, Mas. Ini ada pertanyaan dari Menyanar, Mas. Dari Bang Bung katanya iwak sumur itu ada hubungannya dengan Mahaprabu Dewa Esa nggak? Bukan, nggak ada hubungannya dengan beliau. Ikan sumur Tebakan Anda salah. ada hubungannya dengan sumur, Mbak. Dengan sumur dan dengan ikan, Mbak. Oke. Oke. Padahal namanya iwak sumur nggih, Mas. Nggak ada hubungannya tapi nggih. Ya, yang jelas hati-hati aja setelah ikan sumur ini datang, nanti akan terjadi apa gitu kan. Moga-moga aja rencana nih sing duwe sumur apa ikan sumur itu gagal semua gitu. Jadi orang ono gereh sing digawe gitu loh, Mbak. Nggih. Nggak ada juga yang yang di proyek ini nggak ada nggih, Mas nggih. Yang kayak di gambar nih nggak ada. Yang dicor maksudnya. Dicoring sumur ya, Mbak, itu ya. Nggih, Mas. Iku gurita, Mas. Nggih. Gurita itu dimasakin lah, Mbak, aja dicor, Mbak. Mas, kalau yang itu, Mas, yang iwak yang ngejar mata satu niku gimana, Mas? Niki yang matanya nggak dua, niki yang dikejar niki iwak mata satu niki gimana, Mas? Ya karena ngelihatnya dari samping, Mbak, harusnya dari depan. Kalau dari depan kan matanya dua, Mbak. Tapi kan si Intel ngecor 007 itu kan ngertinya dia ngelihatnya dari samping, gue si Jil, koyak gitu kan. Tapi itu kayaknya iwak yang mata satu ke santai kok, Mas. Nggak ada gimana-gimana, santai aja kayaknya, Mas. Soalnya dia matanya dua, Mbak.
Iwak yang mata satu itu santai dia, Mas, gitu loh. Dikejar sama iwak yang matanya dua, santai aja tetap dia berenang-renang. Oke, nggih Mas. Matur nuwun ceritanya. Tidak Aduh. untuk dipahami loh ya, tidak untuk dipahami karena ini cuman dongeng, jadi jangan dipahami. Nggih, kita udah selesai untuk cerita iwak sumur. Kita lanjut ke slide aja nggih Pak Ansor nggih, jadi nggak usah Siap. biar itu menyaner. Ya. Ini nggak perlu dipahami kok Mbak, Oke, buat apa dipahami? nggih Mas. Oke. Kita balik ke slide. Siap. Monggo Pak Ansor. Slide 61. Karena beliau harus menghabisi para drubiksa yang akan meresahkan di akhir zaman Kolobrowo. Ini nggak usah dijelasin, lanjut aja Pak. 62. Karena kalau di zaman Kolo Kukilo belum ada yang layak ditangani pakai Aji Narantoko. Karena memang belum ada Bedoro jelek di situ gitu, jadi masih segalanya masih aman. Lanjut Pak. 63. Namun di akhir zaman Kolobrowo memang dibutuhkan untuk mengurangi para drubiksa dan Sukerto. Mengurangi ya, tapi belum bisa menghabisi gitu. Lanjut Pak. 64. Karena efek kemarahan yang punya Aji Narantoko bisa berubah menjadi besar dan bisa menggebuk Arcopodo sampai tangannya membekas selamanya. Dan itu nyatanya sampai sekarang masih ada bentuknya gitu. Yeah. Mau ngomong itu alamiah kayak enggak, kayak bagi ART itu tidak alamiah gitu. Lanjut Pak. 65. Selain itu, Sang Hyang Betara Bayu juga menjelaskan bahwa ada zaman lagi di zaman Kolobroto. Mungkin lanjut aja Pak, nggak saya jelasin dulu. 66. Aji Narantoko diminta untuk nyawiji ke Resi Seto agar bisa memastikan nantinya kalau perang Bratayuda digelar agar Trah Kiwa kalah. Tapi pada dasarnya Resi Seto juga tidak mau menggunakan, maka kemudian diserahkannya kepada ke Gatotkaca. Lanjut Pak. Okay. 67. Tapi karena Sang Hyang Betara Bayu sadar bahwa Resi Seto tidak akan mau menggunakan Aji Narantoko dalam perang Bharatayuda, maka diminta agar nantinya juga masuk ke Gatotkaca. Dan ternyata Gatotkaca juga nggak menggunakan itu gitu, walaupun sebenarnya bisa. Lanjut Pak. 68. Karena baik Resi Seto maupun Gatotkaca keduanya akan ikut dalam perang Bharatayuda. Tapi keduanya tidak ada yang menggunakan Aji Narantoko walaupun keduanya pemiliknya. Lanjut Pak. 69. Namun Resi Seto sebenarnya takut dalam menggunakan Aji Narantoko. Karena takut efek yang sangat besar sehingga beliau tidak mau kalau misalkan nanti harus terkena hukuman dari Sang Hyang Wening. Lanjut Pak. 70. Karena kalau Aji Narantoko digunakan, maka perang Bharatayuda akan selesai terlalu cepat. Ya karena lawannya jadi tidak seimbang. Lanjut Pak. 71. Sehingga akan banyak pihak Kurawa yang menyerah. Sehingga nanti ketika dia menyerah dan tidak diapa-apain atau tidak dihukum, sehingga pada zaman berikutnya terahnya dari itu bisa akan merusak sekali. Lanjut Pak. 72. Dan keturunan para Kurawa akan melakukan kesalahan yang sama di zaman berikutnya. Oh ternyata ada di sini penjelasannya. Lanjut Pak. 73. Maka Resi Seto selain itu karena besar efeknya bagi Arcopodo, Resi Seto takut salah-salah bisa mengenai orang yang tidak bersalah. Takut salah sasaran lah kasarannya gitu. Lanjut Pak. 74. Selain itu juga takut hukuman dari Sang Hyang Wening. Karena bagaimanapun juga beliau sangat taat dan tunduk pada Sang Hyang Wening. Lanjut Pak. 75. Nah, maka Resi Seto mencari orang yang tepat untuk ketempatan Aji Narantoko.
Di bawahnya sih ada, tapi ya itulah makanya Gatotkaca dipilih. Lanjut, Pak. 76. Dan Trah dari Betara Bayu yang dipilih adalah Gatotkaca. Pokoknya terah yang ora sabaran gitu yang jelas. Lanjut, Pak. 77. Dipilihnya Gatotkaca karena Gatotkaca sudah dilihat oleh Resi Seta bahwa dia adalah satu-satunya anak Werkudara yang masih hidup sampai perang Bharatayuddha berlangsung. Karena yang lainnya kan sudah pada ya pulang sendiri-sendiri ya. Sebenarnya sih ada yang dihapusi Kresna. Lanjut, Pak. 78. Karena Antareja dan Antasena akan kembali ke Kahyangan karena ditipu Prabu Kresna. Itu baru aja tak ceritain. Lanjut, Pak. Itu ditipu dalam hal apa, Mas Agung? Jadi kalau Antarjo itu kan kalau misalkan ini menjilat bekas tapak kakinya orang tersebut bisa ini ya Pak, bisa meninggal. Si Kresna ini apa namanya suruh jilat tanah yang itu ada bekas tapak kakinya dia, walaupun dia sebenarnya tahu kalau itu ada tapak kakinya dia, tapi ya karena yang nyuruh Kresna dilakukan, Pak. Salah satunya itu karena kalau Antarjo Antasena masih ada, perang Bratayuda nggak akan imbang, Pak. Nggak akan imbang. Jadi akan selesai terlalu cepat. Jadi kalau selesai terlalu cepat itu problemnya itu musuh pasti akan banyak yang menyerah. Kalau banyak yang menyerah itu di zaman berikutnya akan ganggu itu nanti. Jadi betul. harus habis gitu. Lanjut, Pak. 79. Maka Resi Seta menyerahkan Aji Narantaka ke Gatotkaca. Ya, karena sudah ini ya, sudah memperhitungkan faktor itu karena Trah Betara Bayu. Lanjut, Pak. 80. Namun saat akan perang Bharatayuddha terjadi, Resi Seta menceritakan semua hal yang akan terjadi jika Aji Narantaka digunakan dalam perang Bharatayuddha. Jadi Resi Seta juga ngeman Gatotkaca supaya jangan terlalu gampang menggunakan itu. Lanjut, Pak. 81. Maka Gatotkaca juga akhirnya memilih tidak menggunakan Aji Narantaka dan memilih terkena panah Kuntawijayandanu. Tujuannya adalah supaya pusakanya Prabu siapa itu namanya Adipati Ngawangga itu supaya segera dikembalikan ke Kahyangan karena hanya boleh dipakai satu kali si Kuntawijaya dan Adipati Karno, maaf Pak lupa tuh namanya. Lanjut, Pak. 82. Sehingga selama ini Aji Narantaka baru satu kali digunakan di Arcapada oleh Sang Mahaprabu Dewa Isa. Untuk membuat tanda tangan, Pak. Tanda tangannya beda sama kita kan gini ya. Lanjut, Pak. 83. Dan nantinya di akhir kala bendu, Aji Narantaka juga akan diperlukan lagi. Karena memang akan ada perang yang membutuhkan itu. Karena ketika negara kita secara persenjataan sudah tidak memadai, Narantaka harus turun, Pak. 84. Maka Sang Hyang Betara Bayu meminta agar Aji Narantaka nantinya turun kembali ke tempat Sang Hyang Betara Bayu memandikan Mahesa Sura. Nah, kalau itu tempatnya saya tidak tahu, Pak ya. Ya mungkin yang tahu orang-orang yang pernah ngerti tempat itu gitu. Bukan saya. Lanjut, Pak. 85. Dan Aji Narantaka nantinya harus menyatu dengan Mahesa Sura. Makanya akan turunnya di daerah tempatnya beliau dimandikan itu. Teman itu di mana saya kurang tahu. Lanjut, Pak. 86. Namun Aji Narantaka agar tidak bertindak ketika Sang Hyang Betara Semaya belum mengizinkan. Karena kalau bertindak seperti apapun, sebesar apapun yang dilakukan, tetap aja namanya zaman tidak akan berubah, Pak. Lanjut, Pak. 87. Hal ini agar Arcapada bisa berjalan sesuai kehendak para Sang Hyang. Jadi perubahan zaman itu harus benar-benar terencana dan benar langkahnya gitu. Karena salah langkah walaupun kelihatannya benar tapi malah akan menghambat semuanya. Lanjut, Pak. 88. Maka Aji Narantaka agar aman akan dibawa dulu oleh Sang Hyang Betara Ismaya dan dititipkan ke Sang Maharatu Angin-Angin sampai kondisi sudah tepat. Tujuannya supaya tidak digunakan terlalu awal.
Kalau digunakan terlalu awal nanti eh, eh, pembasmian Soekarto sama Drubekso ini tidak akan tuntas. Lanjut Pak. 89. Namun oleh Dewi Angin-Angin, Aji Narantoko justru dititipkan ke keraton Sampun Ngeh yang ada dalam kendali keraton Medang Kamulan. Sampun ngeh atau sampun sadar gitu loh Pak. Jadi di tempat itu ada kayak danaunya yang bagus gitu katanya, tapi saya belum tahu di mana itu. Lanjut Pak. 90. Hal ini karena keraton Sampun Ngeh ada di daerah yang bisa dijangkau oleh yang nantinya berhak menerima Aji Narantoko. Itu yang kemudian disebut oleh ARC sebagai Keraton Kesiman Pak ya, yang versi ARC bukan versi umum ya. Gitu. Karena ini sudah 90, saya disclaimer dulu. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun-akun apa angin atau tim tadi karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC atau ritual siraman. Terus semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya jangan percaya karena memang ini cuma dongeng ketika layak dipercaya. Nggih, Oke Mbak, tambahan monggo dilanjut. disclaimer. Nggih, Mas. Tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja, atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun Mas. Oke. Ada habis ya Mbak ya video ya. Pun videonya sudah tayang, jadi untuk menyaner juga yang mau kirim disclaimer silakan DM langsung di akun ARC. Untuk Pak Ansor, masih ada pertanyaan? Cukup. Cukup? Cukup. Oke. Ini membacakan ada pertanyaan dari menyaner Fatmi Okta Hayu. Apakah suara dengung yang pada telinga kanan atau kiri itu bisa menjadi petunjuk Sosrodoro berasal? Yang kiri yang paling utama Mbak. Kalau kanan mungkin kurang ya, yang kiri. Bisa jadi petunjuk asal benar-benar bisa membuat dia jadi pelan sehingga kedengaran ada suara apa sih, perintah apa sih yang harus didengar gitu. Oh, nggih. Oke, Mbak. Oh, nggih, Mas. Matur nuwun, Mas. Mas, ini saya coba bacain pertanyaan dari Mbak Vicky nggih, Mas. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau kurang pas untuk membacanya karena ini pertanyaannya Mbak Vicky. Sebentar. Ini Oming dikirimin. Nggih. Udah tak coba berkali-kali nginvite Mbak Vicky, tetap nggak bisa, Mas. Atau mau nyobain ini nggih. Coba Pak Ansor keluar dulu, tapi nanti kalau Pak Ansornya nggak bisa masuk juga gimana? Malah Pak Ansarnya keluar nggak bisa masuk lagi, ntar Mbak yang bacain loh, naratornya loh. Ya udah. Kalau Kenten, Oming bacain pertanyaannya Mbak Vicky ya Mas. Niki, Mbak Vicky nulis kayak gini. Sebenarnya seperti apa tata cara berpakaian dari seorang Mahapati di Mojopahit, Mas? Apakah ngeligo sariro atau nggak pakai baju atau berpakaian dengan baju yang bagus? Mojopahit itu negara yang punya peradaban tinggi, Mbak. Jadi pasti ngerti cara bikin pakaian yang bagus dan mewah itu seperti apa gitu loh. Seperti Pak Ansor aja ini di hotel nggak mungkin kok ngeligo, Mbak. Gitu. Apalagi di kondisi yang resmi nggak mungkin toh ngeligo gitu. Pasti menggunakan baju. Jadi kalau ngeligo itu sangat layak dipertanyakan sajane sopo kayak gitu. Nggih, Mas.
Oke, pertanyaan berikutnya nggih, Mas. Apakah di Mojopahit itu sudah mengenal tekstil, tenun, batik, menjahit baju, dan lain-lain, Mas? Udah Mbak, sudah kalau itu udah dikenal di zaman Mojopahit. Di zaman Mojopahit ya, sudah dikenal dengan baik cara seperti itu. Hmm. Maka I- i- mm. ada Nggih, monggo. contohnya kalau misalkan kita mau sowan aja kan dibatasi tuh Mbak, pakaian kita harus seperti apa itu rinciannya jelas banget gitu loh. Kalau mau sowan ke Mojopahit tidak asal teko teko lundang-lundung gitu ora. Ada ada ininya. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah mengenal itu gitu kan Mbak. Gak boleh loh kita Hmm. ngeligo. Ya tak Pak Ansor ya. Waktu kita di Bali untuk kita ini toh ngeligo kan nggak boleh toh Pak. Nggih, Mas. Nggih. Terus sebenarnya di mana Patih Maudoro itu, Mas? Maksudnya gini, di mana Patih Maudodoro niku melakukan sumpah palapa, Mas? Tempat di mana negara ini pernah dinyatakan merdeka Mbak. Jadi situ tempatnya Sumpah Palapa. Sumpah palapa yang akan dilaksanakan nggih, Mas nggih? Ya, Sumpah Palapanya, sumpahnya sudah diucapkan, tapi akan dilaksanakannya Mbak, yang belum. Karena kan Hmm. kalau zaman dulu Nusantara udah bersatu Mbak, itu nggak ini. Hmm. Jadi kalau Sumpah Palapa itu dilakukan di tempat ada suatu negara dulu Mbak yang melakukan pernyataan bahwa negara ini merdeka gitu. Di tempat itu Sumpah Palapa dilakukan. Karena itu Gitu. dekat dengan alun-alun kepatian Mojopahit itu Mbak. Niku kan kalau nggak salah ada monumennya niku kayak Mas nggih. Ada, iya. Nggih. Terus Mas, terus dalam kepatian terutama untuk Mojopahit, sorry, terutama untuk Mohopatih di zaman Mojopahit itu di mana Mas? Karena mau Patih Gajah Mada itu atau Maudoro itu orangnya sangat dekat sama rakyat, maka tempat itu pasti akan banyak didatangi rakyat. Karena banyak didatangi rakyat, maka tempat itu akan menjadi pusat dari sistem transportasi, Mbak. Baik kereta Hmm. api, baik busway, dan sebagainya gitu. Itu terpusatnya di mana yang direncanakan. Nah, itulah dalam kepatian di sana seharusnya. Nggih. Terus Mas, apakah ada ciri khusus yang bisa digunakan untuk menentukan itu adalah daerah kepatihan? Tadi, Mbak, yang pertama ada terowongan di bawah itu, dan itu kelihatan kalau lantainya kita injek agak kencang tuh dung gitu. Terus kemudian eh, pusaka yang pernah dipakai beliau pasti akan kembali ke tempat itu gitu loh Mbak. Kan kembali ke tempat itu lagi gitu. Sehingga kelihatan bahwa apa namanya Kiai Sengkelat ada di sana. Itu ya Mbak ya. Terus berikutnya juga akan kelihatan juga bahwa tempat itu tuh menjadi tempat untuk titik pertemuan beberapa jenis transportasi umum karena memang beliau tuh dulu senang ketemu dengan masyarakat banyak gitu. Gitu Mbak. Nggih. Oh niku kalau nggak salah yang ada pohon besar niku nggih Mas nggih? Iya, ada pohonnya gede. Nggih Mas. Terus untuk posisi dari Dalem Puri ke Prabon itu seharusnya di utara atau di selatan Kepatian Mas? Di utara, di selatan Kepatian, Mbak. Di selatan Kepatian. Oke. Jadi lebih Dan selalu mendekat ke seperti Grojogan itu nggih? Semuanya. Ya, ya lebih mendekat ke Grojogan Semuanya. Oh, nggih Mas. Untuk pertanyaan dari Mbak Vicky,
kayaknya niku manten Mas. Udah selesai pertanyaan dari Mbak Vicky. Terus kita lanjutkan ke slide nih, Pak Ansor, Mas. Siap. Oke. Siap. Ya, monggo Pak Ansor. Slide 91. Karena Atlantis akan lebih susah dicapai daripada keraton Sampunge di Pulau Kondur atau Pulang. Itu Pulau Kondur itu ning ndi ya? Gimana tuh Mbak Omeng? Pulau kok namanya Pulau Kondur atau Pulau Pulang gitu? Yuk lanjut Ada Pak. Mas. Ada ya? Ada. Itu mungkin kira nggak tanah ada, kelahirannya Mbak Omeng itu. Bukan. 9. Bukan Pak. Bukan. Atau Lanjut Pak. tanah tetangganya Mas Koiri ya, tetangganya Mas Koiri. Betul. Nggih. Nggih. Betul. Monggo Pak. 92. Dan agar dalam latihan memasuki gerbang peradaban Kolosubo bisa dilakukan dengan tenang karena jauh dari aktivitas duniawi harian. Yang rado ya oyak kerjaan Pak, jadi kudu aduh nggone gitu kan untuk latihan. Sekarang kalau misalkan kita terlalu dekat dengan tempat kerja kita ya pasti sudah bingung ditelepon, Pak jam segini ada rapat ya, jam segini ada ini ya, jam segini gitu kan Pak. Akhirnya Pak jam segini nggak bisa, aku lagi di pulau seberang gitu. Lanjut Pak. Itu siapa Mas itu Mas? Oh itu Pak Ansor mungkin. Itu siapa ya? Oh, atau mungkin itu mungkin Mbak Omeng yang sering datang kembali dan terus dan tiba-tiba terus nggak kelihatan orangnya itu dalam beberapa detik itu mungkin Mbak Omeng ya. Ampun banget. Pak. Enggak loh, itu kan saya sendiri yang bilang Mbak Omeng, bukan siapa-siapa. Lanjut. Wah, gawat nih Pak Ansor. Jangan dong Pak. Lanjut Pak. Ya, siap. 93. Selain itu karena keraton Sampunge memang dibangun oleh 3 kerajaan besar. Karena memang ada gerbang yang taruh di sana dan itu tidak mungkin gampang dilihat. Termasuk saya tuh susah melihatnya itu. Lanjut Pak. 94. Sehingga di sana ada gerbang ke Medang Kamulyan, Atlantis, dan Mojopahit, bukan Majapahit. Karena beda kerajaannya Pak. Jadi kita juga jangan menyamakan antara Mojopahit sama Majapahit, itu beda beneran. Lanjut Pak. 95. Selain itu, untuk melatih agar tidak sembarangan, menggunakan Aji Narantoko. Wih, harus gitu ya. Baru tahu saya malah. Lanjut Pak. 96. Dan juga agar tahu apa bahayanya menggunakan Aji Narantoko secara sembarangan. Ya supaya ngerti batasan-batasan ya Pak, supaya hal berbahaya itu jangan dipakai ngawur gitu. Lanjut Pak. 97. Juga harus sampai paham benar reaksi Sang Hyang Wening jika Aji Narantoko digunakan secara lisan. Secara lisan. Bukan secara lisan toh Pak, secara salah. Secara salah. Oke, ngapunten. Ya, tapi untuk kalau nuklir mungkin masih bisa dipakai untuk latihan, ada uji cobanya. Tapi kalau ini nggak bisa uji coba Pak, berarti harus benar-benar diberi pemahaman dulu bahwa ini tidak bisa digunakan main-main gitu. Lanjut Pak. 98. Maka sebelum menerima Aji Narantoko agar dijelaskan dengan sejelas-jelasnya agar bisa sekali gebuk Drubiksa dan Sukerto hilang. Jadi pada dasarnya penggebuknya itu adalah mereka dulu sendiri, antara mereka dulu sendiri baru itu nanti digunakan. Nanti bukan digunakan di awal supaya nanggung salah. Lanjut Pak. Mas mau nanya Mas, apakah yang nantinya ketempatan Aji Narantoko itu sudah bahasanya itu sudah menguji coba Aji Narantoko tersebut Mas selama ini Mas? Belum Pak. Oh belum ya? Uji coba Pak. Uji coba remuk Jakarta Pak. Sekali tabu aja bisa seperti itu ya. Ngeri ya Mas kalau dicoba-coba.
Iya. Aduh. Monggo, Pak. Lanjut 99. Jadi bukan masih tersisa Soekerto dan Durbikso untuk zaman berikutnya. Jadi pada dasarnya bukan untuk memulai suatu perang, tapi untuk menyelesaikan. Lanjut, Pak. 100. Karena tugas sebenarnya adalah menghilangkan 4% wilayah Arcopodo dalam sekali gebuk. Jadi tidak pakai 2 kali gebuk ya, Pak. 1 kali gebuk. Lanjut, Pak. 101. Maka yang diharapkan agar penggunaan Aji Narantoko bisa dilakukan setelah ada isyarat dari Mojopahit. Jadi bukan sakar PDW, tapi ada yang memberi komando, dan komando itu dari Mojopahit, bukan dari saya, dari Menyaners, atau dari Anu, atau dari siapa gitu. Atau dari Mbak Omeng, itu juga nggak bisa. Misalkan Mbak Omeng tiba-tiba ngirimnya aku bendera start, atau aku ngirimin Mbak Omeng bendera start, itu iso. Karena itu yang punya dibatasi sekali untuk penggunaannya. Lanjut, Pak. 102. Aji Narantoko juga yang akan digunakan untuk membuka tabir di Dirgantara dan Antariksa agar lintang Kemukus bisa terlihat. Jadi kalau masih ketutupan Udanil, Pak, ya surah bakal bisa weruh gitu. Lanjut, Pak. Siap. 103. Karena tabir penutup lintang Kemukus dilakukan oleh Mojopahit, bukan Majapahit. Sehingga di alam raya kita seolah-olah sendirian, padahal sebenarnya enggak. Lanjut, Pak. 104. Terakhir. Aji Narantoko nurut kersaning yang wening, sigro andamel sungsang buwana balik. Miyak wadinipun para Durbiksa kang ing kala jaman kala benda sampun dipun anggap sesembahan kang pinunjul. Sedaya kedah dipun sungsang buwana balik serana sukacita saha tebih saking memedi kadya rawuhipun kamulyanipun Tribuwana ingkang dipun sengkuyung anging samirana. Ya, itu berarti udah selesai. Cuman mungkin cerita sedikit nih, Pak ya. Nggih. Ketika kurungannya wis pecah dan melebar, itu kan tadinya orang kan ngomong paling pirang dino gitu kan. Tapi ARC kan ngomong ora cuman sedino, terus orang yang ngomong kok 1 Oktober beres, ora bakal beres gitu kan, 1 Oktober. Gitu ya, Pak. Jadi ini makin lama akan makin membesar, dan secara terpaksa mereka harus nantinya menggunakan jamur tipo. Mungkin pertama kali pakai tangan negara lain dulu untuk menggunakan jamur tipo. Ini nggak tahu itu orang negara itu berani apa enggak. Terus bengok-bengok, Pak, aku harap pokoknya kudu gebuk ae gitu kan. Kudu gebuk ae gitu. Terus gebuk ini rawani-wani ya jadi. Nggih. Gitu. Ini kalau ada yang ngomong bakal ono ratu kang kapenggak ing tenggeknya, enggak rakyat tenggeknya ya. Kapenggak nggih gitu. Enggak deh. Kalau yang puger Kapenggak begitu sih, bakal ono Narendra. Bakal ono Narendra kang kapenggak ing tenggeknya gitu. Memang benar sih. Yang Amang Prat sudah bicara begitu. Dan itu pasti dalam dongengnya ARC, dongeng loh ya. Terjadi dalam dongeng loh. Itu Enggak niku napa, Mas? kapenggak. Oh, Tenggek itu leher, Pak. Bakal cuman daerah mana ya yang suka menggak kayak gitu ya? Aku tuh lali ya, Pak. Karena bakal ana Narendra kan kepenggak ing tenggaknya itu gimana aku nggak tahu deh. Tapi itu dongeng loh yo, jangan dianggap cerita beneran gitu. Jadi ini nanti apa namanya? Sebenarnya kan kalau diperhatikan itu yang gawe kurungan sampai kurungannya jebol itu, mereka punya sistem pertahanan udara yang sangat kuat, berlapis, bahkan mungkin lebih dari 6 lapisan untuk menuju ke ibu kota ini, tapi nyatanya jebol juga gitu kan. Yang nonton itu siapa gitu, yang nonton untuk bisa jebol itu apa dan siapa gitu kan. Memang Amerika bisa melakukan itu. Ini sudah ada cawe-cawe. Cuman pasukan yang maju itu jangan dului pasukan kang ngagem Star warna kunir. Kalau itu diduluin nanti
malah malah kekepung dewi, malah pada nyerah dewi. Dan menurut aku langkahnya, walaupun orang ngomong bahwa itu Ukoro Ino tuh salah langkah dan sebagainya, oh enggak, itu udah benar langkahnya, maju terus saja, jangan jangan mundur, itu harusnya malahan. Dan kenyataan dengan hari ini kemajuannya juga tidak bisa dibendung kan, Oke, tidak oke, oke. bisa dibendung. Ya udah, mungkin gitu dulu Mbak Omeng, Siap. karena aku cerita terlalu lama keburu ngantuk. Nanti malah orang di sini. Kalau niku juga masih berita terkini kan negara ketonggo kecepet Karangboyo niku juga kan makin makin kelihatan jelas Mas nggih Iya, gerakannya Mas. iya. Mugi segera nggih Mas supaya Tunjung Setonya segera muncul. Itu bukan saya menentukan Mbak, jadi kita anu bareng-bareng aja, kita sebenarnya bareng-bareng gitu. Nggih Siap. Mas. Anu Mbak, apa satu hal lagi ya Mbak ya, kalau Nggih. ada orang bingung gitu, kalau ngomong bahwa bingung memahami ARC, memang ARC itu nggak perlu dipahami gitu, karena kalau kalau dipahami buat apa, karena nek memang ragaduk ngaku ya ragaduk gitu kan, rasa ngomong bingung, Nggih. karena orang pasti udah paham bahwa, oh kamu ragaduk gitu kan, Betul. ragaduk gitu kan, ini loh ini. Ragaduk ngaku loh Mbak, no ragaduk ngaku tuh lucu kan ya, Nggih, ragaduk nggak kan. usah dipaksa nggih Mas nggih. Kalau Nggak dipaksa usah mah dipaksa. ragaduk ya ragaduk wae gitu. Nggih. Karena makin kelihatan kalau isone memang maca apa ngikutin literatur kono kene, bukan karena apa bisa kontak sama leluhur itu Mbak, Nah, kan nggih kelihatan toh. Mas. Nggih. Betul. Buktinya makin kelihatan, makin kita ora gaduh ya, Nggih. makin banyak cerita, makin ketahuan kalau makin ora ngerti apa-apa gitu loh jane. Nggih. Makin makin ngayal, Binggungi dhewe. makin kita ora ngerti apa-apa gitu. Iya. Nggih. Bingungi dhewe nggih Mas nggih. Iya. Nggih. Ada lagi Mas yang mau ditambahkan? Ya bagi sing ora gaduh rasa ndak san dengerin gitu. Usahake daripada nanti bikin tulisan banyak-banyak nggak ada yang baca dan Betul. malah malu sendiri, karena orang tetap nggak akan ada yang percaya sama omongannya dia gitu kan. Nggih, Pak. Ya, tapi Itu kok enggak malah makin ya. kita ngerti apa-apa gitu loh Mbak. Makin kelihatan kalau dia tuh nggak paham apapun gitu. Makin kelihatan gitu. Nggih, Mas. Ya tuh Mbak. Kan Nggih. Mbak yang cerita ke aku semua gak maco, tapi kan Mbak yang maksain aku Nggih. komentari, ya udah tak komentari. Gitu. Bagi yang jangan gaduh, rasa delok gitu. Nggih. Makin kelihatan bingung dan makin kelihatan ngawur kan gitu Mas nggih. Iya. Iya. Nggih. Nggih, Mas. Oke. Silakan Matur nuwun Pak Ansa. jadi batu bata aja lebih baik. Oh. Atau jadi kendi atau jadi anu Mbak. Jadi botol. Jadi botol Kreweng. atau jadi gentong. Kreweng. Jadi gede. Pot. Jadi pot tanaman. Nggih, Mas. Nggih, matur nuwun untuk ininya. Apa namanya? Pencerahannya, Mas. Paling tidak Omeng nggak apa namanya? Mumet gitu loh baca tulisannya panjang gitu, tapi nggak ngerti Omeng apa yang ditulis. Nggak mutu. Ya sudah. Terus Muter-muter ya Mbak Omeng ya. Nggih. Muter-muter. Jelas gitu. Jadi kayak ibarat apa? Pot di tanaman itu muter-muter gitu loh. Jadi bingung. Kasihan juga. Nggih. Kan kalau bikin kendi kan diputar-putar, Pak. Diputar. Oh, iya. Betul. Bikin tembikar kan diputar-putar terus diobong gitu. Nggih. Nggih, sampun. Sampun Mas. Untuk sampun. IG Live kali ini kayaknya IG Live tercepat nih Mas nggih. Ya lumayan ini. Bisa nggak nyampe 2 jam. Nggih. Jadi biar bisa cepat istirahat Masnya.
Pak Ansor, biar cepat balik juga ke kegiatannya. Siap. Dan Omeng balik tidur. Aduh, nggih. Baik Mas, sampun Mas, niku mawon Mas. Sebelum Omeng Nggih. tutup, Apa, Mbak? sampun. Nggih. Oke. Sebelum Omeng tutup, Omeng mau ngucapin terima kasih dulu. Mau ngucapin terima kasih sekarang, nggak dulu, sekarang. Kang Arso Purnaning IG Live kita dinten menika. Matur gung ing panuwun dening Kitunggul Jati Jaya Amung Rogo. Kang sampun Arso medar sedaya puspitorum. Kang nambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi, sengsenipun sedaya kang dumadi tansah suka, anengga rawuhipun kang kala suba, kagem rasa suka raharjo, kerto tentreming jagat raya. Ingat ya menyaner, ini semua cuma dongeng, jadi jangan terlalu serius mantengin ARC. Saya dengan Oming, ada Mas Agung Bimo Sutejo, tadi juga udah ada sempat nongol sebentar Mbak Vicky Ananda, ada Pak Ansor, ada juga Pak Arso, tadi juga nongol sebentar. Jangan diingat tiap Rabu malam, lupakan waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam dan salam menyan. Salam menyan. Namanya. Dadah Mas, dadah Pak Ansor, dadah menyaner.